Pak Sugiono Jatim, mohon izin. Halo Nj, selamat siang Pak Sekdis Bali, DP3A, Kak Dinsos P3A. Pak Diantara, selamat siang dan selamat ketemu lagi. Nj. Terima kasih Pak Sugiono. Salam kenal, semoga sehat selalu Pak. Amin, amin. Semuanya juga yang di dalam Zoom meeting ini semoga sehat selalu. Siap Pak. Hilang lagi suaranya. Hilang lagi suaranya. Tes. Halo? Enggak dengar. Tes. Terdengar dengan baik Pak Sekdis, NTB terdengar dengan baik. Halo? Bisa terdengar Pak? Bagus Pak, terdengar dengan jelas Pak Sekdis, terdengar dengan jelas. Mana host yang dari Sekber ini? Kita langsung sendiri atau bagaimana nih Pak? Kalau di kolom chat Dinsos, grup Dinsos ini, tadi arahannya saya baca, silakan melakukan rapat seperti itu Pak. Coba lihat di chatnya itu Pak. Putus-putus ini. Nggak ada lagi suaranya. Halo? Halo? Apa bisa terdengar dengan jelas suara saya Bapak Ibu? Halo? Halo? Apa bisa terdengar suara saya Pak, Ibu? Halo? Assalamualaikum. Enggak ada suara. Suaranya enggak benar. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Mas, dia itu kapan ya? Itu bapaknya enggak ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa terdengar suara saya Bapak Ibu? Terdengar jelas Bapak Sekdis, terdengar jelas. Ya, jadi bagaimana kesepakatan kita ini, siapa yang akan memulai? Pak Jawa Barat ini yang paling senior ini provinsi. Hah? Bagaimana Bapak Ibu, apa kita mulai atau bagaimana nih?
Silakan dipimpin Pak Sekdes NTB, silakan. Monggo silahkan dipimpin Pak Sekdis NTB. Mungkin dari Jawa Barat atau DKI ini yang mimpin. Hah? Tuan rumah saja Pak, tuan rumah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas atau pejabat yang mewakili Dinas Sosial 10 provinsi yang tergabung dalam Mitra Praja Utama. Jadi agenda kita pada hari ini adalah rapat gabungan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama yang ke-22 tahun 2022. Jadi sesuai dengan undangan dari Direktur Eksekutif bersama Mitra Praja Utama bahwa kita akan menyusun program rencana aksi tahun 2023 dan penandatanganan rencana aksi tahun 2023 digital. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin perlu dari NTB mengawali bahwa apa saja yang sudah kami tindak lanjuti berdasarkan PKS yang sudah ditandatangani, yaitu PKS nomor 80 garing PKS garing MPU garing 2018, yaitu tentang penanganan bersama warga binaan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Jadi apa saja yang sudah dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menindaklanjuti PKS tersebut antara lain adalah sebagai berikut, yaitu kegiatan pemulangan PMKS baik itu orang terlantar atau dan ODGJ. Ya. Jadi data kami Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 itu ada sebanyak 38 orang yang sudah dapat kami pulangkan, yang rinciannya adalah DKI Jakarta itu 2 orang, kemudian Jawa Barat itu 6 orang, Jawa Tengah 9 orang, Bali 1 orang, Jawa Timur 4 orang, dan NTT 17 orang. Itu untuk tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 itu ada 30 orang yang sudah kami pulangkan. Itu dari DKI Jakarta 2 orang, Jawa Barat 7 orang, Jawa Tengah 6 orang, Bali 4 orang, Jawa Timur 5 orang, NTT 5 orang, dan Banten 3 orang. Kemudian tahun 2021 itu ada 32 orang, yang mana rinciannya Jawa Barat 6 orang, Jawa Tengah 9 orang, Bali 3 orang, Jawa Timur 10 orang, dan NTT 18 orang. Kemudian di tahun 2022 itu ada 39 orang, yaitu Jawa Barat 5 orang, Jawa Tengah 3 orang, Jawa Timur
orang, Bali 1 orang, DKI Yogyakarta 1 orang, dan NTT 24 orang. Jadi selain orang terlantar dan UDGJ, kami juga memulangkan PMB atau pekerja migran bermasalah. Kemudian rencana aksi kami di tahun 2023 adalah yang pertama menganggarkan biaya perjalanan dinas bagi pendamping atau pekerja sosial yang mengantar PMKS ke provinsi asal. Kemudian menganggarkan biaya pemakaman, ya, pakaian, alat kesehatan selama di shelter. Dan yang ketiga adalah mengantar langsung PMKS yang sedang sakit ke provinsi daerah asal. Jadi dari beberapa yang sudah disepakati yang tercantum dalam ruang lingkup PKS itu, yang berkaitan dengan nanti kami sudah memiliki panti, kemudian yang lain-lain yang 3 poin itu yang kami rencanakan di tahun 2023. Demikian barangkali dari berapa? Ya, dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk sementara demikian dulu, dan kami persilakan kepada Bapak Ibu Dinas Sosial Provinsi yang ada di 10 provinsi untuk menyampaikan apa saja yang sudah menjadi tindak lanjut dari PKS yang sudah ditandatangani nama dan rencana aksinya tahun 2023. Kami persilakan mungkin mulai yang paling barat dari Jawa Barat dulu untuk menyampaikan. Kami Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri, saya perwakilan dari Dinsos Jabar untuk dari bidang resos. Mohon maaf, mungkin sebelumnya untuk rencana aksinya, karena saya masih baru juga, jadi saya belum di-share detail dari pimpinan tentang rencana aksi berikutnya. Hanya saja mungkin terkait pemulangan pekerja migran masih ya terus dilaksanakan juga, seperti misalnya akan berkoordinasi dengan provinsi-provinsi lain untuk pemulangannya baik secara mandiri ataupun bekerja sama langsung dengan kabupaten kotanya. Tapi untuk detailnya saya belum dapat informasi lebih lanjut lagi. Jadi belum banyak yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Jadi belum ada rencana aksi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Mbak Astri ya? Astri, Pak, betul. Ya, sepertinya mungkin sudah ada rapat pimpinan, cuma belum disampaikan kepada timnya gitu. Dan yang untuk koordinator saya juga kebetulan sedang di Bekasi ada urusan, jadi belum bisa menyampaikan yang sudah disepakati. Seperti itu, Pak. Seperti itu ya. Baik, kalau demikian mungkin kita akan lanjutkan ke Provinsi DKI Jakarta. Kami persilakan DKI Jakarta. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan Pak Sekdis NTB dan izin Bapak Ibu semua peserta MPU yang kami hormati. Mohon izin melaporkan Bapak terkait pemulangan ini. Di tahun 2020 DKI Jakarta ada refocusing sehingga kami tidak bisa memulangkan warga binaan yang berasal dari provinsi lain. Di tahun 2021 kami sudah memulangkan ke Jawa Barat dan juga Jawa Tengah sebanyak 131 terbagi 2, 68 dan juga 67 di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Gitu. Dan mohon izin untuk tahun 2022 ini kami rencanakan akan memulangkan sekitar 100 ke Jawa Barat dan juga 100 ke Jawa Tengah. Jadi mohon izin, mohon berkenan, kami juga sudah melakukan rapat-rapat koordinasi sebelumnya dan juga sudah
berkonsultasi serta berkoordinasi dengan Dinas Sosial Jawa Barat dan juga Dinas Sosial Jawa Tengah. Mohon izin berkenan, mungkin insya Allah nanti kami laksanakan di bulan Desember, di tanggal 6 Desember 2022. Kami rencanakan pemulangan ke Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Adapun untuk rencana aksi ke depannya, Pak, izin untuk 2023, kami juga tetap akan memulangkan. Mungkin kami juga akan melebarkan ke provinsi lain seperti Jawa Timur dan juga Yogyakarta. Namun kami sedang mengajukan usulan rencananya karena di kami ada beberapa tahap yang harus kami usulkan terkait pemulangan seperti ini, Pak, gitu. Dan terkait dengan TPPO, tindak pidana perdagangan orang, di kami di DKI Jakarta kami akui masih belum maksimal untuk melakukan pemulangan karena di kami masih terkendala terkait dengan perjalanan dinas pendamping. Jadi di kami nanti kami akan mencoba juga untuk mengusulkan dan juga berkonsultasi dengan Bapeda agar tindak pidana perdagangan orang itu dapat dilakukan pendampingan untuk pemulangannya. Seperti itu, Pak, izin yang dapat kami laporkan. Kami mengikuti perkembangan, nanti kami akan meneruskan kepada pimpinan. Mohon izin, Pak, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi memang sempat terkendala ini berhubung tempatnya ini di ruang rapat Gedung Sangkaryang, jadi semua anggota Sekber yang ada di NTB juga menggunakan ruangan ini, jadi mohon maaf bila ada terkendala teknis. Jadi bagaimana DKI Jakarta tadi rencana aksi sudah disampaikan ya? Siap Bapak, nanti akan kami sampaikan juga untuk tahun depan dan nanti juga kita akan laporkan ke pimpinan, Pak, izin. Baik, terima kasih Dinas Sosial DKI Jakarta. Kami lanjut ke Dinas Sosial Jakarta. DIY, kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk DIY, kegiatan yang sudah dilakukan untuk tahun 2022 berdasarkan pada PKS nomor 80 garis miring PKS garis miring MPU garis miring 18, ada beberapa kegiatan diantaranya terkait dengan pemulangan PPKS ke luar DIY, ada ke Jawa Tengah, ada ke Jawa Barat, ada ke Sumatera Selatan, ada juga ke Jawa Timur begitu, sehingga kami selalu berkoordinasi dengan sesuai kesepakatan dengan kabupaten kota yang menjadi tujuan. Terakhir juga melakukan pemulangan terkait dengan korban perdagangan orang ke Kalimantan Barat, ada 3 orang yang kita fasilitasi dan dibantu oleh Kementerian Sosial karena keterbatasan anggaran tentunya di kami, sehingga kami kerjasama dengan Kementerian Sosial bisa memulangkan korban perdagangan orang di Kalimantan Barat. Selanjutnya juga terkait dengan orang terlantar, kami juga memfasilitasi pemulangan bagi mereka yang kehabisan bekal dan juga mungkin terkendala di jalan begitu. Ada beberapa yang juga ke Jawa Timur, DKI, Jawa Barat seperti itu yang sudah kita lakukan. Selanjutnya untuk rencana aksinya di 2023 kami masih mengacu pada PKS. Yang pertama ada 4, Pak. Yang pertama terkait dengan penanganan PMKS jalanan. Jadi kami kerjasama dengan Satpol PP maupun juga dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota. Yang kedua rehabilitasi PMKS jalanan melalui kami ada camp assessment begitu. Jadi setelah PPKS atau PMKS yang di jalan dijangkau penjangkauan oleh Satpol PP masuk di camp assessment, kami lakukan assessment. Nantinya akan dibagi yang kita rujuk ke balai atau ke panti kami. Selanjutnya yang ditemukan keluarganya itu akan kita reunifikasi sesuai dengan informasi yang disampaikan, setelah tentunya ada koordinasi dengan pihak terkait di daerah asal begitu.
Yang ketiga terkait penanganan pasca rehabilitasi, kami juga mencoba melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan kerja, program transmigrasi, magang, dan reunifikasi. Dan yang terakhir terkait dengan PMKS yang akan dipulangkan. Jadi pengalaman yang ada di kami PPKS atau PMKS yang dilakukan penjangkauan oleh Satpol PP ternyata tadi seperti yang di awal kami sampaikan, dari luar daerah yang bisa kita pulangkan ya ada mulai dari Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ada yang luar Jawa. Begitu Bapak dari DIY. Matur nuwun, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DIY. Kami persilakan Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Yang terhormat pemimpin rapat Pak Lalu Sekdis NTB dan Bapak Ibu Kepala Dinas atau yang mewakili, yang sama banggakan, alhamdulillah wa syukurnya kita diberi kesehatan. Perlu kami sampaikan Pak Sekdis NTB, pimpinan rapat, di mana kami hampir sama dengan DIY. Kami juga sudah memulangkan untuk orang terlantar ke berbagai provinsi. Ada yang estafet dan ada yang langsung. Itu yang kami lakukan. Ada yang melalui Semarang, ada yang melalui Tanjung Perak ke NTB dan lain-lain. Dan kami selalu berkoordinasi dengan dinas sosial yang ada orang terlantarnya. Kalau untuk yang pekerja migran, kami menerima di embarkasi, titik embarkasi bekerja sama dengan Disnaker, baru kami pulangkan ke kabupaten kota. Dan itu pun kabupaten kota, bupati kita telepon untuk warganya, kalau memang tidak bisa ini kita yang mengantar dengan BP2MI. Itu yang kami lakukan, karena selama ini kami sering mendapat rujukan dari RPTC, baik itu terutama yang DKI, dari Kemensos. Kami juga pernah menjemput warga kami yang ada di Batam, 6 orang PMI legal yang tidak bisa dipulangkan, sehingga kami menjemput 6 orang dari Batam dengan swadana kita sendiri dengan teman-teman. Itu yang kita lakukan. Untuk KPO, korban perdagangan orang yang hasil razia dari Polda, kami pernah ada dari Jawa Barat, DKI, dan lain-lain. Kami berkoordinasi. Itu ada sekitar 60 orang di Jawa Timur waktu itu. Ada 50 orang ke NTB dan Bali. Ini yang pemulangan. Untuk yang KPO itu, kita setelah dari Polda, kita berkoordinasi, kita taruh dulu di assessment di RSBKW, Bina Karya Wanita, sekian orang ke Jawa Barat, dan alhamdulillah di Jawa Barat juga diterima di shelter Jawa Barat, dan dari kabupaten kotanya juga dijemput oleh orang tua. Yang DKI juga begitu, saya terima kasih dari DKI juga setelah membantu kami untuk memulangkan dan menghadirkan keluarganya. Yang dari Bengkulu, kami dari Bengkulu waktu itu kami difasilitasi oleh RPTC waktu itu untuk KPO juga, yang balai-balai sentra-sentra yang ada di Kemensos. Nah, untuk dari Yogyakarta kami juga pernah menerima rujukan pemulangan pengamen jalanan yang telah di assessment, di KM assessment oleh Pak Sek dari DIY. Benar, emang itu pernah dikatakan, kami pernah menerima dan kami panggil keluarganya untuk serah terima dan kami pantau untuk mengevaluasi. Begitu juga dari Kalimantan, KPU yang langsung dari kementerian melalui kami. Begitu juga kami pulangkan dari Jember, Banyuwangi, di mana juga diberi bantuan atensi dari barang-barang untuk usaha ekonomis produktif. Nah, selama ini kami selalu berkoordinasi baik dari Jawa Tengah, Burina, dari DKI juga kami pulangkan, ada selalu berkomunikasi dengan Jawa Tengah. Apalagi dengan Jawa Tengah juga kita selalu studi tiru di situ. Sama DKI juga
Seperti itu Pak, dalam arti dengan Bali juga pernah kita ke sana dengan Komisi E. Itu aja Pak, lalu mungkin kita harus mempertajam karena tahun 2018 kita berhenti tentang MPU ini. Selanjutnya ranah-ranah mana atau yang akan kita kerjasamakan, seperti itu. Biasanya tadi sudah ada jelas di mana PMKS, binaan sosial, dan orang dengan gangguan jiwa atau kejiwaan, dan bencana alam. Saya juga sebenarnya ranahnya harus masuk ke sisi mana ini kita Pak Lalu, dan dari MPU pusat juga sebagai yang menjembatani kita supaya juga kita di rapat ini ada kejelasan lebih lanjut, karena kita baru sekali ketemu waktu itu tiba-tiba ada seperti ini kan. Terus format pun waktu itu baru di-share waktu saat September tanggal berapa, saya juga masih ada nota dinasnya, kita melakukan Zoom dengan MPU yang waktu itu dipimpin oleh Sekber Ki Suwarno dan Pak Farid sebagai moderator, sehingga arah-arah kita yang dijembatani oleh dia, moderatori oleh Biro Pemerintahan dan Biro Kerjasama. Jadi seperti itu. Jadi kita langkah-langkah ini juga harus kembali lagi ke ranah-ranah seperti itu. Itu saja Pak Moderator, Pak Pimpinan Rapat, Pak Sekdis, Pak Lalu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Tadi rencana aksi belum dipaparkan Pak ya? Izin Pak Lalu, yang baru kami terima ini hanya di 4 triwulan itu, di tahun yang akan datang di tahun 2003 hanya pemulangan orang terlantar, dalam arti seperti itu. Yang itu udah pasti ada di kami. Nanti selanjutnya untuk pemulangan KPU dan lain-lain di titik embarkasi yang kami terima atau yang dirujuk dari kemarin kayak Pangkal Pinang juga kami antarkan ke kabupaten kotanya. Dari kita Dinsos diserahkan dari provinsi lain, kita merujuk kembali ke kabupaten kota, ke dinas sosial dan keluarganya. Itu saja Pak. Lalu mungkin akan kita lanjutkan daripada ini kita 2003 sudah ada untuk OT, sudah tersedia untuk pemulangan seperti biasanya. Kita aja di tahun ini udah 300 orang yang akan kita pulangkan di berbagai kota. Jadi seperti itu. Nah ini 60 orang diterima Polda Jawa Timur, 50 orang ke NTB dan Bali, yaitu pekerja migran tindak kekerasan dan orang terlantar. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Pimpinan Rapat, Pak Sekdis NTB. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, kita lanjutkan ke Bu Kadis Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kami persilakan. Silakan Jawa Tengah. Ditayangin. Ya, matur nuwun. Terima kasih Pak Sekdis Dinas Sosial NTB, yang saya hormati juga, dan yang saya hormati seluruh kepala dinas sosial di 10 anggota MPU atau yang mewakili. Terima kasih atas kesempatannya di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Ini kami sudah menyusun rencana aksi untuk tahun anggaran 2023 sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama yang sudah kita sepakati bersama di nomor 80/PKS/MPU/2018. Di sini ada 5 program kegiatan yang sudah kita coba susun ya, untuk di 5 kegiatan atau 5 program ini yang pelaksanaannya pastinya sudah dipastikan bahwa ini sudah tersedia anggarannya. Ya, sudah tersedia anggarannya dan pelaksanaannya ada di
ada yang di masing-masing triwulan mulai pertama sampai dengan keempat, ada yang dimulai di triwulan ketiga dan 4 ya. Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu semuanya, bahwa memang terkait dengan kecenderungan peningkatan laporan permasalahan sosial ini sangat beragam dan sangat kompleks. Salah satunya adalah masalah orang terlantar. Ya, dalam hal ini juga menyangkut pada orang terlantar dan anak jalanan juga ya, PMKS jalanan. Nah, ini berdasarkan kondisi real tersebut ya, memang keberadaan rumah singgah atau PMKS itu tidak bisa dipungkiri ya, karena ini memang sangat vital ya, sangat vital yang harus kita laksanakan ya untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Untuk asesmen PMKS jalanan hasil razia, ini kami melakukan ya, atau asesmen itu dilakukan itu di rumah singgah yang ada di kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ini dikandung maksud untuk mengetahui data awal dari PPKS ya, pemerlu penyandang kesejahteraan sosial, yang serta permasalahan yang dihadapi guna menentukan rencana langkah-langkah tindak lanjut yang akan diambil guna mengatasi permasalahan PPKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kegiatan ini Dinsos Provinsi ini mendorong kabupaten kota untuk adanya pembangunan rumah singgah. Dan ini merupakan SPM ya, standar pelayanan minimal di bidang sosial di kabupaten kota, di 35 kabupaten kota. Nah, ini kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa masih terdapat 7 kabupaten kota yang belum memiliki rumah singgah. Yang lainnya sudah di antara 35, berarti sudah ada 32 yang sudah mempunyai rumah singgah. Nah, 7 rumah singgah yang belum ada itu di Kabupaten Cilacap. Kemudian Kabupaten Sukoharjo, tapi ini masih on progress ya. Jadi dalam proses pembangunan gedung baru untuk rumah singgah. Kemudian Wonogiri ini belum mempunyai, tapi dia hanya mempunyai barak sosial. Kemudian di Rembang, Kabupaten Rembang itu sementara menempati rumah singgah sementara dengan daya tampung yang ya sangat minim sekali ya, hanya 2-3 orang. Itu petugasnya 3 orang. Saat ini sedang dilaksanakan pembangunan rumah singgah. Ya, insya Allah nanti selesai di bulan Desember 2022. Kemudian di Kabupaten Semarang, kemudian di Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, karena Kabupaten Pemalang ini masih darurat, ya, masih berupa kamar-kamar, belum sesuai dengan standar yang ditentukan. Kemudian di Kota Magelang, ini penanganan sementaranya ada di Jalan Gatot Subroto 54 Magelang. Ini yang pertama. Ini pelaksanaannya di triwulan 1 sampai dengan triwulan keempat. Ya. Kemudian yang kedua adalah penanganan PMKS jalanan di dalam panti. Berdasarkan Permensos nomor 9 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada SPM untuk bidang sosial di daerah provinsi dan kabupaten kota, rencana aksi untuk MPU-nya di tahun 2023 ini, tadi yang sebagaimana saya sampaikan di program yang pertama, itu difokuskan untuk penanganan PMKS, baik yang melalui rumah singgah kabupaten kota dan melalui panti kita, Pak, panti pelayanan sosial provinsi. Ini kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan 1 sampai dengan triwulan keempat. Dalam upaya pelaksanaan kerjasama untuk penanganan PMKS jalanan ini bersama warga binaan sosial PMKS, jadi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah itu mempunyai totalnya itu ada 56 panti dan rumpel yang tersebar di 35 kabupaten kota. Dengan rincian untuk 27 itu panti sosialnya, yang 29 adalah rumah pelayanan sosialnya.
Adapun untuk panti dan rumah pelayanan sosial itu fokusnya di wilayah perbatasan. Ya, ini ada di wilayah barat, di wilayah timur, dan di wilayah selatan. Untuk di wilayah barat itu perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Itu ada panti pelayanan sosial pengemis gelandangan orang terlantar, itu di Samektokarti Pemalang. Kemudian rumpelnya itu ada di rumah pelayanan sosial pengemis gelandangan orang terlantar di Talun, Pekalongan, dan di rumah pelayanan sosial anak Putra Harapan Selawi. Kemudian di panti pelayanan sosial lanjut usia Bojong Bata Pemalang, dengan rumpelnya ada 2, rumah pelayanan sosial lanjut usia Kelampok Brebes, dan rumah pelayanan sosial disabilitas sensorik netra di Strarata Pemalang. Kemudian ada di panti pelayanan sosial lanjut usia Dewanata Cilacap. Kita ada 3 rumah pelayanan sosialnya, ada di rumah pelayanan sosial pengemis gelandangan orang terlantar Martani Cilacap, kemudian di rumah pelayanan sosial disabilitas netra Jeruk Legi Cilacap, kemudian rumah pelayanan sosial PMKS Pamadi Raharjo di Banjarnegara. Kemudian panti pelayanan sosial lanjut usia Bisma Upakara Pemalang, dan rumah pelayanan sosial pengemis gelandangan orang terlantar Karya Mandiri Pemalang. Yang berikutnya adalah panti pelayanan sosial lanjut usia Sudagaran Banyumas. Ini yang ada di wilayah perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Kemudian di wilayah timur, itu perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu ada di panti pelayanan sosial disabilitas mental Pangrutin Mulyo Rembang. Kemudian yang dirumpel adalah di RP SDM, Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Pamardi Karya Blora. Kemudian panti pelayanan sosial lanjut usia Turus Gede Rembang, dan Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Margo Mukti Rembang. Kemudian panti pelayanan sosial lanjut usia Potro Yudan Jepara, dan Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Waluyotomo Jepara. Kemudian panti pelayanan sosial disabilitas intelektual Raharjo Sragen, dan rumpelnya Rumah Pelayanan Sosial RSPD Gondang Sragen, dan Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mojo Mulyo Sragen, dan panti pelayanan sosial anak Tawang Mangu. Kemudian yang di wilayah selatan, Bapak Ibu, adalah perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Itu ada di panti pelayanan sosial anak Taruna Yuda Sukaharjo, dan rumpel pelayanan sosial disabilitas mental Estitomo Wonogiri. Kemudian rumpel pelayanan sosial disabilitas mental Destining Budi Klaten. Kemudian panti pelayanan sosial anak Dharma Putra Purworejo, dan rumah pelayanan sosial lanjut usia Wiloso Werdo Purworejo, dan rumah pelayanan sosial Wirakarya Tama Purworejo, RPSD SRW. Kemudian PPSLU Adi Yuswo Purworejo, dan PPS PGOT atau rumah panti pelayanan sosial pengemis gelandangan orang terlantar di Martiguno, Kebumen. Ini kegiatan kita yang kedua, ini yang pelaksanaannya di triwulan 1 sampai dengan triwulan ke-4. Kemudian yang ketiga adalah asesmen data kependudukan pemerlu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ini kita melakukan asesmen, ini dilakukan guna identifikasi data identitas dan domisili secara lengkap dan benar. Ini kita bekerja sama dengan Disdukcapil Kabupaten Kota maupun Provinsi. Ini kita untuk mengetahui data kependudukan dari para penerima manfaat ini. Jadi kegiatan ini kita bisa menelusuri ya, daerah asal atau keluarga dari penerima manfaat. Kemudian kegiatan kita yang keempat, ini koordinasi ya, koordinasi untuk penelusuran daerah asal. Jadi hasil identifikasi data identitas dan domisili ini kita koordinasikan ya. Kita koordinasikan dengan pemerintah provinsi. Jadi kegiatan yang ketiga terus kemudian kita lari, ini ada kaitannya dengan yang keempat.
hasil identifikasi data kita koordinasikan dengan pemerintah provinsi dan anggota forum kerjasama MPU asal dari penerima manfaat itu sendiri, guna kita mencari keberadaan keluarganya. Dan ini akan ditindaklanjuti dengan pemulangan ke daerah asal. Karena kita memang harus tahu ya data-data kependudukan penerima manfaat yang terlantar ini ada di mana, sehingga kita harus telusuri. Kemudian setelah kita telusuri, kita tindaklanjuti, kita cek keberadaan keluarganya ya dengan pemulangan ke daerah asal. Kemudian ini juga berkaitan juga dengan kegiatan 3 dan 4 selanjutnya adalah kita lakukan pemulangan ke daerah asal. Ini yang 4 dan kelima ini pelaksanaannya di triwulan 3 dan 4 semuanya. Kemudian yang pemulangan ke daerah asal ini memang dilaksanakan antar dinas sosial provinsi pengirim. Dan ini sudah kita lakukan ya, kita lakukan semua dan sudah diserah terimakan kepada dinas sosial provinsi daerah asal, dan kita memang sudah lakukan setiap tahunnya. Kemudian dinas sosial provinsi daerah asal punya kewajiban untuk mengembalikan penerima manfaat ke dinas sosial kabupaten kota daerah asal tersebut, dan untuk selanjutnya dinas sosial kabupaten kota mengembalikan penerima manfaat ini ke keluarganya masing-masing. Nah, ini sudah kita lakukan di triwulan 3 dan 4 ini, yang ke 2023 ini sudah kita lakukan. Nah, ini semuanya kita tidak terlepas dengan fungsi koordinasi. Assessment itu juga kita koordinasi dengan kabupaten kota, diterima kabupaten kota, kemudian juga kita assessment-nya juga lakukan dengan koordinasi dengan Dukcapil. Kemudian untuk koordinasi penelusuran daerah asal kita juga harus kerjasama dengan pemerintah provinsi daerah asal. Kemudian juga pemulangannya juga dengan pemerintah provinsi daerah asal. Jadi tidak hanya yang masuk di dalam keanggotaan MPU, tapi juga provinsi-provinsi yang lain di mana ada orang terlantar yang datang atau yang terlantar di Jawa Tengah. Demikian Bapak Pimpinan Rapat yang saya hormati, saya mewakili Kepala Dinas Sosial, saya Sekretaris Dinas, menyampaikan terkait dengan rencana aksi tahun 2023 untuk program kerjasama daerah mitra perhatian utama yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rina yang telah menyampaikan paparannya yang sangat lengkap dan rinci berkaitan dengan tindak lanjut daripada PKS 80 tahun 2018. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kepada Dinas Sosial Provinsi Bali. Kami persilakan, Pak. Kami persilakan Dinas Sosial Provinsi Bali. Terima kasih Pak Sekdis NTB, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta rapat MPU Mitra Perhatian Utama. Izin saya memperkenalkan diri, nama Widiantara Pak. Saya sekarang suaranya diperbesar sedikit Pak. Suaranya kurang besar. Cek. Belum. Sudah Pak ya? Cukup ya? Cukup ya. Terima kasih Pak Sekdis, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Izin kembali kami memperkenalkan diri. Nama saya Widiantara Pak. Sekarang bertugas sebagai Sekretaris Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali Pak. Jadi kami gabung antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak menjadi satu OPD, menjadi Dinsos P3A Provinsi Bali. Demikian Pak Lalu, Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan menindaklanjuti perjanjian kerjasama tahun 2018, kami sudah melaksanakan rencana-rencana aksi sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya terkait dengan tahapan-tahapan yang kita lakukan di dalam penanganan PMKS dan ODGJ
sebagaimana perjanjian kerjasama 2018 tersebut. Adapun rencana aksi kami di pemerintah Provinsi Bali, mungkin goal-nya terakhir itu adalah bagaimana kita mengembalikan kepada keluarga di mana asal dari PMKS tersebut, sebagaimana juga sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Nah, itu yang kami lakukan, Bapak Ibu sekalian, termasuk juga bagaimana terkait dengan penanganan orang dengan gangguan jiwa tersebut. Kami di Provinsi Bali sudah melakukan pendampingan terhadap ODGJ yang harus dirawat di rumah sakit jiwa kami di Provinsi Bali, dan itu juga sudah kami biayai terhadap keberadaan ODGJ di rumah sakit jiwa tersebut. Kami biayai, Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu saja kembali melalui tahapan-tahapan yang sudah kita penuhi sebagaimana petunjuk dari standar pelayanan minimal yang harus kita lakukan. Kemudian yang terpenting adalah terkait dengan ODGJ ini, kami melakukan perekaman wajah kembali, Pak, untuk mengetahui asal dari ODGJ tersebut, sehingga nantinya apabila sudah sehat bisa kita pulangkan ke daerah asal. Nah, untuk renaksi tahun 2023, Bapak Pimpinan Rapat, secara formal sudah kami informasikan kepada sekber kami di Provinsi Bali, yaitu Biro Tata Pemerintahan, terkait dengan renaksi 2023 ini sudah kami sampaikan kepada Biro Tapem. Mungkin nanti di sekber di NTB bisa menerima renaksi sebagai kelengkapan dokumen rapat kita pada saat ini. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, Pak Lalu. Tapi pada prinsipnya apa yang kita lakukan selama ini sudah berjalan dengan baik. Kita bersama sudah berkoordinasi dengan baik terhadap kewenangan-kewenangan yang harus kita lakukan baik di provinsi maupun di kabupaten. Saya kira demikian, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekdes Dinas Sosial dan P3 AKB, Pak ya, atas paparannya. Dan kita akan lanjutkan kepada Provinsi Lampung. Kami persilakan Provinsi Lampung. Provinsi Lampung, kami persilakan. Gimana cara lihat nama panjang? Banten, Provinsi Banten. Ada Provinsi Banten? Hadir, Pak. Ya, kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin, Pak, seharusnya Bu Kadis yang hadir. Bu Kadis lagi ada keperluan kegiatan. Kemudian Pak Sekdis juga lagi dipanggil sama Gubernur. Jadi saya dari perencanaan, Pak, yang mewakili beliau semua. Izin, Pak, terkait dengan pekerja migran bermasalah di Banten tahun 2021 itu ada sekitar 183 jiwa, Pak, di tahun 2021. Kemudian di tahun 2002 ini sampai bulan Oktober kemarin kita sudah ada 41 orang, Pak, untuk memfasilitasinya. Sedangkan untuk 2023 rencana aksi kami itu kami sedang juga menyusun draft terkait dengan Pergub untuk PMKS lainnya, Pak, ya, termasuk di dalamnya itu adalah pekerja migran bermasalah. Juga kami sedang merencanakan menyusun panti terpadu, Pak. Nah, panti terpadu itu memang walaupun di dalam hal itu SPM, tapi
sebelumnya itu kami kronologisnya dulu Pak. Jadi kita punya UPTD, 2 UPTD. Yang satu UPTD ini memang kawasannya lahannya besar dan itu yang akan kita jadikan panti terpadu. Kemudian UPTD yang satu lagi dan ini akan kita pindahkan ke UPT yang sana untuk dipindahkan lokasinya saja. Nah, yang ini tuh kan kita gunakan sebagai shelter, Pak. Nah, selama ini kita Banten memang untuk layanan panti itu kita kurang, Pak. Kita kurang dalam artian fasilitasnya maupun SDM yang lainnya segala macamnya. Nah, makanya yang satu lagi ini kita akan gunakan shelter, termasuk di dalamnya adalah para pekerja migran bermasalah yang sebelumnya ketika ada permasalahan kami langsung serahkan ke kabupaten kota tanpa ada asesmen yang lebih detail lagi, Pak. Mungkin itu Pak sedikit informasi dari Banten, Pak. Dinas Sosial Provinsi Banten yang telah menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukan sebagai tindak lanjut dari PKS 80/2018. Kembali kami persilakan kepada Provinsi Lampung. Sudah ada Lampung? Begitu NTT, Nusa Tenggara Timur, kami persilakan. Nusa Tenggara Timur, belum ada. Lampung, Provinsi Lampung, Nusa Tenggara Timur, belum ada juga. Siapa di Lampung? Provinsi Lampung, Nusa Tenggara Timur, kami persilakan. Partisipan nama-namanya. Mana Lampung? Kameranya Pak ada. Ya, kami persilakan. Baik. Dinas Sosial Provinsi Lampung, Ibu Ya, Rampena. Mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi ada kegiatan yang mendesak, jadi baru hadir pada saat ini. Saya mewakili Pak Sekretaris untuk menyampaikan rencana aksi dari Dinas Sosial Provinsi Lampung. Untuk tahun 2023, Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk kegiatan antar lintas provinsi kita menangani orang terlantar, di mana pada tahun 2023 ditargetkan 777 orang yang akan dikembalikan ke daerah asal dengan kita melakukan kerjasama dengan PO, salah satu PO yang ditunjuk untuk mengembalikan orang terlantar. Pada tahun 2022 kita sudah melakukan lebih dari 1.000 pemulangan melalui pemberian tiket pemulangan kepada orang terlantar. Nah, untuk tahun 2023 dianggarkan untuk 777 orang. Selain itu, kita juga memberikan makan untuk orang-orang yang menginap, orang terlantar yang menginap di dinas sosial, di mana kita menyediakan rumah singgah di Dinas Sosial Provinsi Lampung.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari Dinas Sosial Provinsi Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hapena dari Dinas Sosial Provinsi Lampung. Kemudian yang terakhir Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami persilakan. Nusa Tenggara Timur, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu Kepala Dinas Sosial atau pejabat yang mewakili, rupanya Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mengisi daftar hadir pada rapat gabungan pada hari ini. Jadi sesuai dengan agenda rapat kita pada hari ini adalah yang pertama tadi penyusunan program rencana aksi tahun 2023 dan penandatanganan rencana aksi tahun 2023 secara digital. Nah, untuk rencana aksi 2023 sudah ada ya. Ini format yang baku dari Sekber MPU belum kita dapatkan, sehingga penyusunan rencana aksi ini mungkin perlu kita sepakati ya, atau sementara coba kita yang menjadi referensi kita format yang dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana Bapak Ibu? Izin Pak Lalu, izin Pak Lalu. Bagaimana Pak? Silakan. Ya, untuk format terkait dengan Renaksi 2023 itu sepertinya sudah dokumen resmi yang diinfokan dari Sekber, Pak. Jadi kami mendapatkan dari Biro Pemerintahan, sebagaimana tadi sudah ditayangkan juga oleh Ibu Sekdis dari Jawa Tengah. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi itulah yang kami sudah sampaikan melalui Biro Pemerintahan, Pak, di Provinsi Bali untuk dapat diteruskan ke Sekber, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak Lalu. Jadi formatnya sudah ada, Pak Lalu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Sekdis. Jadi bagaimana mekanisme ya? Izin Pak, Pak Sekdis, ini format dari Jawa Tengah ini memang kami mengacu pada format renaksi yang dari Sekber kemarin. Ya, jadi yang itu yang kita buat. Dan mungkin tambahan penjelasan dari Jawa Tengah, Bapak, kita sudah memulangkan untuk Jawa Timur itu ada 58 orang. Jawa Barat itu ada 167 orang. DKI Jakarta ada 73, Daerah Istimewa Yogyakarta ada 3, Lampung ada 53, Jambi ada 14 orang, Bengkulu ada 7, Banten ada 53, NTB ada 15, NTT ada 1, Sumatera Barat ada 18, Sumatera Selatan ada 52. Rekor itu ada di Jawa Barat, kita memulangkan 167 orang. Ya, terima kasih Pak. Baik, mungkin ada usul dari Bapak Ibu, bagaimana kira-kira teknis penyusunan
renaksi kita untuk 2023 melalui Zoom meeting pada hari ini. Izin Pak Lalu, izin Pak Urun Rembuk Pak Lalu, mungkin Bapak bisa, mohon maaf di kolom chat mungkin bisa menyampaikan nomor HP Bapak. Jadi apa yang kami telah buat renaksinya mungkin bisa direct langsung dikompilir oleh Pak Lalu selaku tuan rumah dan pimpinan rapat menjadi bahan dari hasil pertemuan kita hari ini, Pak. Mungkin seperti itu ya Pak Lalu ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Pak, kemarin Pak Budi sudah ngirim belum renaksinya ini? Formatnya. Oh. Izin Pak Lalu, tadi masukan dari Pak Sekdis Bali, betul. Ya, itu tadi selain mungkin di kolom chat itu nanti mungkin bisa nomor teleponnya Pak Lalu, HP-nya bisa disampaikan. Nanti bisa direkap ya atau dikompilasi semuanya. Tapi dari kami Pak kemarin, ya nggak apa-apa sih, kita nanti ulangi lagi. Kita kemarin sudah kirim juga. Hasil akhirnya ke cyber Pak kemarin. Ya, ke sekber. Tapi nggak apa-apa sih, nanti kalau dikoordinir lagi, monggo nanti disepakati bersama. Ya, matur nuwun. Ya, baik, terima kasih Ibu. Bagaimana kalau melalui emailnya Dinas Sosial Provinsi NTB? Halo? Baik Pak, tidak masalah, diinfokan saja di kolom chat email atau kontak personnya Pak. Emailnya, email Dinas Sosial. Baik, terima kasih Pak Sekdes. Kolom chat. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kami sudah tampilkan ya email Dinas Sosial, mungkin nanti bisa dicatat dan nanti bisa disampaikan rencana aksinya melalui email Dinas Sosial Provinsi NTB. Bagaimana Bapak Ibu? Ada respon? Ada yang mau disampaikan lagi Pak Sekdis Sosial Bali? Kami sudah tampilkan email Dinas Sosial Provinsi NTB. Terima kasih Pak, akan kami tindak lanjuti ke email yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih Pak. Mohon izin Bapak Ibu Kepala Dinas, mungkin perlu juga kita sharing ya, melalui kesempatan ini berkaitan dengan pemberdayaan ya, sesuai dengan ruang lingkup yang sudah tertuang dalam PKS. Ini kalau kami di NTB berkaitan dengan pemberdayaan ya, yang sudah dilakukan rehabilitasi itu rata-rata tidak mau dilakukan atau diberikan pembelajaran atau skill atau keterampilan, tapi mereka lebih memilih untuk cepat kembali kepada keluarga atau ke rumahnya. Mungkin dari provinsi lain ada pengalaman-pengalaman berkaitan dengan pemberdayaan sesuai dengan PKS kita. Kami persilakan Bapak Ibu, mungkin ada pengalaman-pengalaman terkait dengan pemberdayaan. Ada. Terus yang lain apa? Penandatanganan. Siang, setelah makan siang Pak. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada, kita tutup
mungkin sebelum ditutup ada yang perlu disampaikan lagi? Kami persilakan. Pak Sekdes, masih ada yang ingin disampaikan? Kalau boleh nomor telepon Pak Lalu lah, saya biar tahu nomor teleponnya Pak. Oh, nomor teleponnya mahal ya. Kasih Pak. 87 865 525 122. Ya. Baik, Bapak Ibu, jadi nomor HP sudah saya cantumkan, dan kalau tidak ada lagi, saya selaku yang memandu rapat pada hari ini bermaksud akan menutup rapat kita pada siang hari ini, dan saya pribadi mohon maaf atas segala kesalahan, khilapan dan kekurangan saya. Karena untuk Bapak Ibu maklumi bahwa saya baru 1 bulan bergabung di Dinas Sosial nih Pak Sekdes Bali. Saya baru 1 bulan bergabung, jadi masih banyak kesalahan-kesalahan yang tadi saya sampaikan, dan melalui kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, untuk sementara mari kita tutup rapat kita pada siang hari ini dengan kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk nanti siang, untuk nanti siang juga link roomnya di sini ya Pak ya? Nah, nanti siang linknya sama. Nanti. Hari Jumat nanti sama. Enggak, yang hari ini kan. Ada sampai siang nggak? Enggak ada. Coba. Sebentar Bu, masih koordinasi sama sekber ini. Iya, siap. Ya, Mas. Ada lagi? Ada lagi. Kalau penandatanganan kapan? Baik, Bapak Ibu Kepala Dinas Sosial atau pejabat yang mewakili dari 10 provinsi. Jadi acara kita pada hari ini cukup sekian, dan akan dilanjutkan pada hari Jumat dengan agenda penandatanganan secara digital. Demikian Bapak Ibu. Ya, jadi nanti mohon disampaikan tanda tangan kepala dinas masing-masing. Terima kasih. Berarti nanti siang sudah tidak ada ya Pak ya sama komisi? Ya, sudah tidak ada. Oh baik, ya terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya. Kalau tidak ada lagi, berarti Pak Lalu mohon maaf. Halo. Apa Pak? Waalaikumsalam. Halo Pak Lalu. Bagaimana Pak Jawa Timur? Berarti nanti siang sudah nggak ada, kita tinggal mengisi rencana aksi aja ya Pak Lalu, sama penandatanganan. Betul. Jadi berarti untuk di bidang sosial hanya cukup sampai di sini ya. Yang tadi ditanyakan Bu Rina juga. Iya Pak Lalu, makasih. Betul. Nanti di hari Jumat baru dilanjutkan dengan penandatanganan secara digital. Mohon nanti tanda tangan masing-masing kepala dinas disampaikan kepada kami. Terima kasih. Kita JPG atau PMG itu untuk pengirimnya masih ada. Sudah tutup. JP.
Ini sudah selesai Pak Lalu. Bapak Ibu, jadi tambahan informasi bahwa tanda tangan masing-masing kepala dinasnya dalam bentuk PNG ya. Apa? PNG. Udah PMD semua Nji. PNG. Tanda tangan sama stempel kan Ya. Pak? Stempel ya. Ya, betul. Ada di chat juga sudah kami sampaikan. Jadi dalam bentuk PNG. Izin Pak Lalu, apabila kepala dinas hari Jumat itu karena ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan juga, bagaimana Pak? Bisa ya diwakilkan ya? Tapi kalau untuk spesimen sudah disiapkan sih. Ya kalau spesimen nggak apa-apa. Yang penting spesimennya sudah. Yang tanda tangan kepala dinas maksudnya? Ya, kepala dinas tetap. Kan itu sudah kita siapkan itu untuk tanda tangan kepala dinas dan stempel basahnya. Cuman kehadiran di Zoom-nya ini yang karena ada agenda yang bersamaan Pak. Oh iya. Nggak bisa hadir di link Zoom. Bisa ya. Nggak apa-apa ya? Oh siap-siap. Terima kasih. Thank you. You're welcome. Udah tutup tadi. Oh, iya. Kita live ya. Kita tutup aja dulu Bapak Ibu ini. Kita isomah ini. Mungkin ada sekbernya mungkin. Ya. Sekbernya siapa nih Pak Lalu? Siap, ada yang bisa Dari dibantu Pak? MPU-nya mungkin. Ada yang bisa dibantu? Itu Pak Sekbarnya silakan. Pak Banu, monggo Pak Banu. Ya, saya menggantikan Pak Banu. Masih ada konfirmasi untuk mengenai tanda tangannya disiapkan itu mungkin dari Jumat besok. Saya akan mengirimkan username password untuk masuk sistemnya. Saya akan mengirimkan password untuk masuk ke sistemnya. Setelah login nanti disiapkan gambar yang berbentuk PNG, yaitu stempel dan tanda tangan dalam bentuk PNG. Jadi dalam bentuk transparan, bukan JPEG tapi PNG. Seperti itu Pak. Jadi nanti tinggal diupload saja di dalam sistem. Dan nanti akan kita tampilkan siapa yang sudah mengirimkan tanda tangan, siapa yang belum. Jika ada kesusahan, nanti bisa kirimkan ke saya. Akan saya bantu untuk upload tanda tangan tersebut. Gitu Pak, kira-kira Pak. Mohon maaf Pak Banu Sekber, apakah bisa saya minta nomor teleponnya di chat itu? Oke, nomor telepon saya chat langsung. Saya monggo dicatat jika ada kesusahan atau kendala dalam nanti tanda tangannya, silahkan konfirmasi ke saya betul Pak. Itu nomor telepon saya 0857 1498 4551. Ada pertanyaan lagi Pak? Izin Pak Banu, sebelum penandatanganan kan biasanya draftnya sudah diberikan ya Pak? Betul, nanti final draftnya kita sampaikan. Ya, biar kita pelajari lagi gitu loh Pak. Ya, betul, pelajari lagi baru nanti mungkin karena ini sudah final atau agak sudah selesai nanti bisa. Ya, nggak apa-apa Pak. Ya, yang penting kita punya draftnya gitu loh Pak. Ya, betul. Nanti kita sampaikan secara utuh. Terus hari berikutnya kita upload kembali sebelum tanda tangan untuk dibaca kembali juga tidak apa-apa. Iya, terima kasih Pak Banu karena biar bagaimanapun kami harus melaporkan kepada kepala dinas kami gitu, draft yang akan ditandatangani. Karena kan kita hanya menge-share PNG-nya itu melalui email atau apa, kan Bapaknya nanti bertanya hasil daripada kesepakatan ini draftnya seperti apa yang akan dijalankan. Itu saja kok Pak. Pak Sekber. Nanti Terima kasih Pak.
Iya Pak, iya. Nanti juga pada saat penandatanganan nanti kita ada tutorial sekaligus nanti ada historicalnya. History itu adalah pencatatan kapan jam berapa itu dilakukan tanda tangan, tercatat dengan secara digital. Ada lagi Pak? Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan perihal ren aksi mungkin sama Pak yang Ketua dari NTB mungkin sudah jelas, atau ada pertanyaan mengenai tanda tangan digitalnya? Baik, jika tidak ada, saya serahkan kembali kepada. Oh, sudah ditutup. JJ. Sudah ditutup Pak, ya? Ya, kalau sudah ditutup, saya mohon pamit. Saya akan kembali ke room yang lain, Pak. Gitu, Pak. Ya. J, Pak. Makasih, Pak. J, mohon pamit. Sekdis DIY. Iya, Bapak. Ntar aja kita lewat telepon lah. Makasih Pak Danu. Sekali lagi kami udah punya nomor teleponnya Pak Baju. Nanti kami komunikasi. Terima kasih juga Pak Sekdis DIY dan Bapak Ibu. Saya juga mohon pamit ini. Masalahnya nggak keluar-keluar. Saya mau pamit nggak enak ini. Makasih Pak Sekdis. Bu Rina makasih, Bapak Ibu yang dari lainnya. Matur Mbak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.